Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 shipping. Di sini saya dan teman saya ingin membuat tutorial shipping instruction dan booking confirmation. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Saya Imam Darmawan dari jurusan Manajemen Administrasi Fakultas Bisnis dan teman saya Dina Fitriah Mardika dari D3 Manajemen Administrasi Fakultas Bisnis. Baik, saya akan membuat tutorial shipping instructionnya dulu. Oke, di sini kita udah ada logonya ya guys. Pertama kita masukin logonya. Kita menggunakan logo PT PZ Cussons Indonesia. PT PZ Cussons Indonesia adalah PT yang bergerak di bidang pengolahan sabun atau beauty. Di sini kita sudah memasuki nomor S-nya ya guys. Jadi di shipping instruction itu kita harus membuat kode tersebut dulu, lalu masukin tanggalnya. Tanggal sekarang tanggal 5 ya guys, tanggal 5. Lalu masukin pihak shipper. Pihak shipper ini yang akan mengirim barang untuk ke pihak konsignee. Jadi kita shippernya itu pakai PT PZ Cussons Indonesia yang berada di Halim Perdana Kusuma, Tangerang, Banten, Batu Ceper. Nah, pihak konsignee-nya ini yang akan menerima barang dari pihak shipper, yang dimana perusahaan tersebut adalah PT PZ Cussons Thailand yang berada di 35 MOO 4 Tesampan Road Bancong Patun Tani 1200 Thailand. Untuk mengetahui alamat PT tersebut, kita bisa lihat di sini ya guys. PT PZ Cussons Indonesia Tangerang. Nah, di sini alamatnya sudah terjelas di Google Maps atau di Google. Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 144 Batu Ceper Tangerang. Ya guys, konsignee-nya PT Thailand, kita cari ya. PT PZ Cussons Thailand. Nah, di sini ada juga alamatnya. Ini Thailand 35 MO 4 Tesampan Road Bancang Muang Batum Tani 1200 Thailand. Oke, jika sudah ada pihak shipper dan pihak konsignee-nya, lalu kita masuk ke pihak carrier. Teman-teman tahu gak sih apa itu carrier? Di sini carrier adalah jasa sarana angkutan laut. Jadi kita menggunakan jasa angkutan lautnya itu menggunakan RCL ya guys. Jadi carrier itu jasa angkutan laut. Kita pakai jasa RCL. RCL Feeder PTE Ltd yang beralamat di 11 Keppel RD 18 TH RD Pagar 8 TH floor Abi Plaza Singapura 089057. Kita lihat ya guys, untuk alamat RCL nya sendiri RCL Abi Plaza Singapura. Nah ini guys, kita menggunakan alamat RCL untuk pihak jasa angkutan lautnya. Carrier-nya kita pakai RCL Feeder PT Ltd. Di sini udah jelas ada alamatnya ya guys. Lalu kita masuk ke notifi partinya juga sama. Apa sih itu notifi party?
Notifi Party itu adalah pihak kedua setelah konsignee yang berhak untuk diberitahu tentang adanya suatu pengiriman barang ekspor impor. Jadi di Notifi Party ini kita akan mengetahui pihak pengiriman barang ekspor dan impornya itu. Nah, Notifi Party-nya kita sama dengan pihak konsignee, same as konsignee. Nah, untuk metode dispatch itu adalah metode yang dimana kita pengirimannya itu jenis pengiriman. Jenis pengirimannya kita menggunakan seaport. Metode dispatch-nya kita menggunakan seaport atau pelabuhan ya guys. Nah, untuk type of shipment apa itu type of shipment? Type of shipment apa itu type of shipment? Nah, type of shipment itu adalah pengiriman barang. Pengiriman barangnya kita jenisnya pakai FCL ya guys. FCL. Lanjut untuk stuffing date-nya di tanggal sekarang ya guys. Stuffing date. Apa itu stuffing date? Nah, stuffing date di sini adalah merupakan tanggal loading atau kegiatan yang akan masuk ke dalam kontainer menggunakan alat mesin. Jadi untuk stuffing data kita dimulai tanggal 5 April 2023. Nah, untuk location stuffing itu adalah lokasi yang dimana untuk penyimpanan barangnya atau gudangnya, warehousingnya. Karena PT PZ mempunyai gudang, maka kita lokasi stuffingnya itu menggunakan PT PZ Customs Indonesia. Ya guys. Lalu port of loading. Kita masukin port of loading. Apa itu port of loading? Di sini kita bisa searching apa itu port of loading. Nah, di sini port of loading itu adalah pelabuhan muat atau pelabuhan muat yang dimana kita pelabuhan muatnya itu ada di Jakarta, Indonesia ya guys. Jakarta, Indonesia. Untuk port of discharge-nya kita ada di Lem Cabang Thailand. Lem Cabang Thailand ya guys. Di sini teman-teman bisa dilihat port of discharge itu adalah pelabuhan bongkar. Jadi untuk pelabuhan bongkarnya itu ada di Lem Cabang Thailand ya guys. Untuk date of departure-nya itu di tanggal sekarang. Date of departure.
Apa itu date of departure? Tanggal keberangkatan. Di sini kita pakai tanggal keberangkatannya itu tanggal sekarang, tapi kita bisa lihat untuk tanggal pengirimannya itu kita bisa lihat di RCL Group ya guys. Di sini untuk mengetahui pengiriman barangnya itu di tanggal berapa, kita buka RCL Group, lalu kita buka selling schedule. Jika sudah buka selling schedule, nanti akan muncul tanggalnya. Kita buka RCL Group, lalu buka selling schedule. Di sini kita akan mengetahui untuk jadwal pengiriman barangnya ya guys. Nah, kita loading portnya dari Jakarta untuk pengirimannya kita dari Jakarta, dan discharge portnya kita tujuannya ke Lem cabang Thailand. Lem cabang Thailand. Nah, jika sudah, kita bisa lihat di sini tanggal keberangkatannya, destination air. Apa itu destination arrival? Loading part. Loading part. Kita buat di tanggal date of departure-nya berarti tanggal 9 ya guys. Kita buat di tanggal 9. Tanggal 9 04 2023. Habis date of departure, kita bikin final destination-nya. Final destination-nya kita ada di Thailand. Lalu kita masukin marks and numbers. Nah, marks and number ini kita akan mengetahui kode-kode barangnya ya guys. Marks and numbers. Marks and numbers. Nah, di sini marks and numbernya kita pakai CAI U646, CAI U646 186 CAIU 6461866 garis miring THBK K22 16 343 20 feet garis miring 1899 karton. Lalu untuk kode yang kedua
Gesu 36 5 8896 garis miring TH BKK 22 16344 garis miring 20 Vite 20 Vite garis miring 1899 karton. Terus kode yang ketiga kita masukin REGU 457 REGU 345725 garis miring THBK 221634 garis miring 20 FT garis miring 2040 karton. Lalu kita masukin kode yang terakhir THBK 221634 garis miring 20 FT garis miring 2040 garis miring 2040 karton. Karton 1 2 3 4 Yayu Gesu Egu dan yang terakhir kita masukin TGBU 35522112 garis miring THBK TGBU 35221112 THBKK 221641 garis miring 20 FT garis miring 2000 K22 163120 FT miring 1899 karton. Nah, ini untuk mengetahui kode ya guys, kode barang tersebut. Lalu equipment type, equipment lalu equipment or type. Equipment or type, number package. Number package
Nah, di sini kita menggunakan 4 kontainer dikali 20 feet barangnya. Totalnya sama dengan 7.736 karton. Lalu kita di sini masuk description-nya. Description of goods. Description of goods-nya kita pakai satu kontainer sama dengan 1934 of karton Cousins Baby Shop. Nah, jadi di sini tuh satu kontainernya kita ada jumlah barangnya 1934 karton. Nah, satu kartonnya itu kita ada 120 pieces of Cousin Baby Shop. Nah, 4 kali 20 feet sama dengan ini totalnya yang terjadi sama kayak equipment type 7.736 karton. Set to content itu artinya dikatakan mengandung barang ini mengandung nomor. Set to content ini adalah barang ini mengandung nomor. Set to content number 10 3, 2. Nah, Cousin Baby Shop milk and gentle 75 gram. Nah, di sini HS code-nya adalah 3401 Kita cari ya guys untuk HS code-nya. Kita cari di sini.
1150. Kita cari di ini guys, di INSW untuk mencari kode barang atau HS code. Nah, kita cari di sini. Tiga empat kosong satu satu lima puluh. Nah, ini ya guys, sabun lainnya termasuk sabun mandi, detailsnya. Jadi untuk mengetahui kode HS code-nya di INSW 34011150. Oke, lanjut ke term of payment. Term of payment itu adalah pembayarannya. Kita pembayaran itu menggunakan CIF, yang dimana jika barang rusak itu ada jaminan asuransi yang ditanggung oleh pihak perusahaan, kayak gitu. Dan untuk pembayarannya itu di awal ya guys, di awal untuk pembayarannya. Jadi ketika barang pas mau dikirim, uang udah kita terima, lalu barang akan dikirim. Lalu kita masuk ke gross weight-nya ini ada 87.544.008 gross weight. Nah, kita pakai CY cut off ya guys. CY cut off. Kita pakai tanggal 5. Pakai tanggal 5 April 2023. Port of discharge-nya kita pakai yang di Lem cabang Thailand. Port of discharge kita pakai Lem cabang Thailand. Lem cabang Thailand. Final destination-nya sorry. Sorry guys, abis CY cut off itu ETD, ETD-nya itu kita lihat di sini di RCL Group. ETA-nya berarti kan kita pakai yang tanggal 9 09/04/2023. Untuk ETA-nya berarti pakai tanggal 15/04/2023. 15/04/2023. Ya guys, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti pengirimannya 5 hari kurang lebih untuk
barangnya. Lalu di sini kita pakai measurement 7,84 cbm 7,84 cbm dikali 4 kontainer kali 4 konten sama dengan 31,36 cbm. Nah, lalu freight statusnya, apa itu freight status? Freight status itu adalah satu shipping prepaid. Nah, oke, kalau sudah nanti kita masukin vessel voyage-nya itu A Spirit of Cape Town. Di sini kita bisa lihat di RCL Group Spirit of Cape Town. Untuk kode barangnya masukin juga, di vessel voyage-nya kita masukin A Spirit of Cape Town. Nah, di sini kita masukin kode booking confirmation-nya. Kalau sudah, kita buat remix-nya. Di sini bill of loading instruction freight payable by PT PZ Carsten Indonesia, nomor of original BLS dan cabang CW 22032652 express release yes delivery charge tip of payment tip the cost of transporting or shipping goods from the shipper warehouse imported to the consignee. Warehouse is the responsibility of the consignee. Remix-nya kita pakai BL. Kita terjemahkan dulu. Ada instruksi bill of lading-nya guys. Freight payable tipe by PT Carsten Indonesia, jumlah BL-nya adalah segini. List express iya, biaya pengirimannya itu adalah menggunakan CIF. Untuk pengangkutan biaya pengirimannya itu barang dari gudang importir ke gudang penerima. Gudang menjadi tanggung jawab penerima barang. Lalu kita ada notes-nya guys. Lalu untuk total dispatch-nya sekitar 87.544,088 kg. Konsen totalnya juga sama. Dan di sini apakah pengiriman konten ini berbahaya? Apakah pengiriman barang ini berbahaya atau tidak? Kalau misalnya tidak, itu jawab no. Kalau iya berarti jawab ya. Karena pengiriman barang kita tidak berbahaya, jadi kita di sini tulis no aja. Di sini juga sama, letter of credit no. Place and date-nya kita menggunakan Jakarta Indonesia. Di sini signatory company-nya kita pakai PT PZ Carsten Indonesia.
Dan untuk signatorinya itu kita pakai Iskandar Semendawa, yang dimana beliau ini direktur PT PZ Kasen Indonesia. Kita cari Iskandar Semendawai. Nah, PT Iskandar Semendawai ini adalah direktur atau manajer yang berada di perusahaan PT PZ Kasen ya guys. Lalu kita masukin tanda tangannya sini. Sini sudah masuk ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan shipping instruction. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Contohnya seperti ini untuk pembuatannya. Lalu kurang lebihnya mohon maaf saya tutup karena sudah. Lalu dilanjut dengan tutorial booking confirmation. Kurang lebihnya mohon maaf untuk tutorial shipping instruction. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fitria Mahardika dari Prodi D3 Manajemen Administrasi, Fakultas Bisnis. Di sini saya akan tutorial cara membuat booking confirmation. Di sini saya untuk membuat booking confirmation itu menggunakan RCL. Yang pertama itu ada date. Untuk tanggal itu tanggal 3 bulan 4 2023. Untuk to-nya itu dari PT PZ Kasen Thailand. Alamat lengkapnya 35 N00 4 Tes Hampan Rat Bancang Muang 4 Mentani 12.000 Thailand. Untuk teleponnya itu 66 258 16 184. Nomor teleponnya itu 0857 1473 0738. Pitch-nya itu, maksudnya itu dari pitch itu wakil perusahaan dalam mengontrol pekerjaan di PT PZ Kasen Indonesia ini ada Iskandar Semendawai. From-nya itu untuk PT PZ Kasen Indonesia, alamat lengkapnya di Jalan Halim Perdana Kusuma, nomor 144, Kebun Besar, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Teleponnya 021 55234 72. Nomor teleponnya 0857 1473 0738. Untuk pitch-nya sama, Iskandar Semendawai. Booking number-nya itu THLCH CW 220 34 497. Untuk vessel name-nya itu, nama kapalnya itu kita buka RCL grupnya. Kita klik sailing schedule. Ya, sudah keluar. Yang pertama itu ada loading port-nya. Loading port itu daerah asal untuk mau mengirimnya itu dari daerah Jakarta. Untuk discharge port-nya itu kita mau tujuan ke lain cabang Thailand, pelabuhannya. Dah. Untuk estimate date from-nya itu kita pakai di tanggal 5 bulan 4 2023. Nah, sudah ada dengan nama kapal itu Spirit of Cape Town. Spirit
of chapter. Untuk voyage-nya itu, untuk nomor itunya, nomor kapalnya itu 038N. Untuk port of loading-nya itu tempat pelabuhan muatnya itu port of loading-nya kita buka lagi di ID Jakarta. Tempat pelabuhan muat itu ada di ID Jakarta, di Jakarta, Indonesia. Discharge port-nya itu kita ke Laem cabang Thailand. Pelabuhan pembongkaran barangnya itu di Thailand, di Laem cabangnya pelabuhannya. Di sini. Laem cabang Thailand. PHLCH Thailand. Untuk tujuan terakhir atau final destination-nya itu kita ke negara Thailand. Selanjutnya kontak details-nya itu yang pertama ada shipper PT PZ Kasis Indonesia, Jalan Halim Perdana Kusuma, nomor 144, Kebun Besar, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Teleponnya 02155234472. Maksudnya seperti itu, seperti mengirim barangnya untuk mau mengirim ke negara Thailand. Untuk kontaknya itu Iskandar Semendawai dengan nomor telepon 0857 1473 0738. Konsaininya itu maksudnya dari konsaini itu penerima barang, sehingga ketika barang sudah sampai dan disitulah kita bisa tahu siapa sih yang menerima barangnya itu. Nah, di sini ada PT PZ Customs Thailand Ltd dengan alamat 35M004 Sampan Road, Bancang Muang, Humtani 12.000 Thailand dengan nomor telepon 6625818184. Notifi partinya itu kita untuk notifi partinya itu kita memakai SMS consignee atau pihak ketiganya itu. Selanjutnya ada routing information. Nah, untuk method of dispatch-nya itu kita pengen tahu nih, kita mau pakai jalur udara kah, laut kah, atau kita di sini pakai jalur laut, seaport. Seaport untuk vesselnya sama, untuk nama kapalnya Spirit of Chapter. Untuk voice-nya nomor kapalnya itu di 038N.
Untuk karirnya itu, maksudnya dari karir itu, kita pakai jasa apa nih untuk ke negara tersebut, akan membuat konter yang terisi barang muatan, pengiriman ke atas kapal, lalu ketika sudah sampai di pelabuhan, kontainer akan dibongkar secara stripping. Maksud dari stripping itu kayak penurunan ke atas kapal menuju tempat tujuan, terus stripping itu sudah selesai, maka barang-barang tersebut akan dikirimkan ke lokasi tujuannya. Untuk karirnya itu, kita pakai RCL, LCL, Leader, LTD. Port of loading-nya itu port of loading itu tempat pelabuhan muatnya. Tempat pelabuhan muatnya itu kita ada di Jakarta, Indonesia. Port of discharge-nya itu kita ke tempat pelabuhannya itu ada di Laem cabang Thailand. Untuk FTD-nya itu perkiraan waktu keberangkatan kapal atau kapal kargonya itu kita lihat di RCL-nya lagi. Untuk perkiraan keberangkatnya itu kita ada di tanggal 9 bulan 4 2023, tanggal 9 bulan 4 2023. Untuk etanya itu perkiraan waktu kedatangannya. Waktu kedatangan kapal kargonya itu kita lihat lagi di RCL-nya itu kita pakai di tanggal 15 bulan 4 2023. 15 bulan 4 2023. Untuk type of shipment itu kita memakai FCL. FCL. Maksudnya dari FCL itu full container load-nya dia itu layanan transportasi jalur laut dari kontainer yang pengirimannya tidak menggabungkan barang dari pengirim lainnya. Jadi itu barangnya itu tuh tidak digabung dengan barang yang lain atau tidak digabung dengan barang dari pengirim lainnya. Selanjutnya ada bill of lading instruction-nya itu ada ada freight payable atau by type-nya itu kita ada di PT PZ Customs Indonesia. Terus untuk nomor of original BLS itu THLCH CW 22032652. Experience itu untuk pengirimannya itu untuk ke negara Thailand itu cepat atau tidak. Kita jawabnya untuk yes, bisa cepat untuk pengirimannya. Selanjutnya ada delivery charge type-nya itu kita itu untuk pembayarannya itu kita untuk delivery charge itu kita pakai ongkos kirimnya menggunakan CIF.
CIF. Maksud dari CIF itu cost insurance rate. Jadi itu kayak total nilai harga barang plus ongkos kirim dan asuransi. Dia itu kalau pakai CF itu dia itu kita pakai CF karena apa? Karena kita ada asuransinya dari perusahaan tersebut. Jadi bukan apa namanya? Bukan seolah-olah kita nggak pakai asuransi, kita pakai asuransi di perusahaan itu tersebut. Jadi kayak apabila kayak barang kalian beli harganya di bawah batas pembebasan, maka tidak akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak impornya untuk CIF itu. Selanjutnya ada marks and numbers on container nomor sale atau nomor quantity package-nya itu. Di sini ada CAIU 6461866 THBKK 2216343 dengan ukuran 20 feet 1899 karton. Ada 1899 karton. Yang kedua ada GSU 3658896 atau THBKK 2216344 sama untuk ukuran 20 feet 1899 karton. Yang ketiga ada REGU 3245725 THBK 2216344 dengan ukuran 20 feet dengan total karton itu ada 2040 karton. Terakhir ada TGPU 352211 THBKK 2216341 dengan ukuran 20 feet dengan jumlah kartonnya itu 1899 karton. Selanjutnya itu ada equipment quantity dan nomor package-nya itu. Nah, di sini kita untuk equipment quantity dan nomor package itu kita pakai 4 kontainer 4 kali 4 kali dengan ukuran 20 pt. Dengan jumlah total seluruh dari semua karton ini itu ada 7.736. Selanjutnya ada cargo commodity type-nya itu kayak deskripsiin apa namanya total nggak deskripsiin dari semuanya itu, deskripsiin kayak produk apa aja sih yang ada di PT PZ Cussons Indonesia ini. Yang pertama ada 1 karton dengan jumlah 120 piece of Cussons Baby Soap. Yang kedua ada 1 kontainer sama dengan 1934 of karton Cussons Baby Soap. Say to contain dengan nomor 10000003202 Cussons Baby Soap Milk and Gentle 75 gram dengan nomor 101058822 dengan produknya itu Imperial Liter Bar Soap Classic 100 gram. Selanjutnya untuk cargo gross weight-nya itu berat bersihnya berat kotornya itu total keseluruhan itu ada 87.544 8. Untuk measurement
CBN maksudnya itu teknik pengukuran jumlah total meter kubiknya dalam proses pengepakan barang atau kargo. Jadi itu kayak jumlah total keseluruhan dari produk PT PZ Kaskus Indonesia ini dalam proses pengepakan barangnya itu 7,84 CBM dikali 4 kontainer sama dengan 31,36. Nah, selanjutnya itu ada HS code-nya. Kita bisa tahu nih untuk HS code dari PT PZ Kaskus itu bener gak sih dia HS code-nya itu segini. Kita cari. HS code. Nah, di sini ada 34011150. Kita buka. Sudah ada. Untuk HS code-nya 34011150. Dengan PPN-nya itu 11%. Sudah ada, berarti 34011150. Perawatan sabun mandi. Ini sudah ada 34011150 Thailand freight prepaid for container only. Shipper slot and count container sailed by shipper. Selanjutnya ada order bill of lading instruction as above information notes, yaitu jadinya ini barangnya itu tidak berbahaya, jadi itu aman untuk pengirimannya. Jadi barangnya berbahaya, harus diumumkan pada saat pemesanan tertentu pada syarat dan ketentuan dari pengecualian yang terdapat dalam bill of lading, pengangkut dan tarif yang berlaku. Untuk memastikan bill of lading disusun dengan benar dan diharapkan cantuman semua informasi pada formulir ini secara akurat. Oh, berarti ini barangnya itu dari sini notes-nya itu jadi berbahaya jadinya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.